kontak senjata TNI 1 MD. Oke, kalau bisa perlindungan yang ada batu kah, beton, ya. Pukul 7 Ada kayu di sana. di kacamata. Ini adalah video amatir yang merekam detik-detik kontak senjata yang terjadi di distrik Kiwirok, Kabupaten Pegunungan Bintang, Papua. Satu anggota TNI atas nama Pratu Ida Bagus Putu gugur dalam proses evakuasi jenazah Suster Gabriela Melani dari distrik Kiwirok menuju Jayapura. Oke, kalau bisa perlindungan yang ada batu kah, beton, ya. Pukul 7 Ada kayu di sana. di kacamata pagi telah jadi kontak senjata. Kodam Cendrawasih menjelaskan kontak tembak terjadi saat helikopter bergerak menuju Kiwirok untuk melaksanakan evakuasi. Saat itu korban Pratu Ida Bagus bersama beberapa rekannya melakukan pengamanan di Bandara Kiwirok. Namun saat pengamanan dilakukan, mereka diserang dan menyebabkan Pratu Ida Bagus meninggal dunia di lokasi kejadian. Bahwasannya ada anggota TNI yang berupaya melaksanakan pengamanan di daerah distrik Kiwirok, khususnya di Bandara Kiwi. Dalam pelaksanaan proses pengamanan tersebut, anggota kita gugur terkait dengan pelaksanaan kontak tembak dengan KST. Maka dari tadi pelaksanaan evakuasi dari yang semula dijadwalkan ini agak terhambat karena memang kondisi di sana juga masih terjadi kontak tembak antara aparat TNI dengan KST. Sehingga tadi pada saat proses evakuasi ada 2 jenazah yang dievakuasi menuju Rumah Sakit Martin Inde. Satu adalah jenazah Suster Gabriela Melani dan satu adalah aparat TNI yang gugur pada saat pelaksanaan evakuasi nakes. Jenazah tenaga kesehatan Gabriela Melani yang gugur di distrik Kiwirok akhirnya dievakuasi menuju Jayapura pada Selasa siang. Kedatangan jenazah Gabriela Melani disambut isak tangis keluarga. Jenazah Gabriela langsung dibawa ke Rumah Sakit Martin Inde Jayapura sebelum diserahkan ke pihak keluarga. Menurut rencana, jenazah akan dimakamkan pada Rabu besok. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengecam perbuatan kelompok teroris di Papua yang membunuh tenaga kesehatan di Papua. Menkes menyebut tenaga kesehatan diterjunkan ke seluruh pelosok Indonesia demi mengemban tugas yang mulia. Khususnya Kemenkes mengucapkan turut berduka cita yang mendalam dan sangat menyesalkan peristiwa kekerasan oleh KKB, kelompok kriminal bersenjata di Papua, sehingga mengakibatkan salah satu tenaga kesehatan kami, Saudari Gabriela Melani, gugur dalam melaksanakan tugas mulianya. Padahal perlu diketahui, semua tenaga kesehatan memang sengaja dikirimkan ke seluruh pelosok Indonesia, terutama untuk berperang melawan musuh yang sudah membunuh lebih dari 4 juta manusia. Kami sangat berharap bahwa kita bisa menjaga keamanan dan kenyamanan kerja dari seluruh tenaga kesehatan karena tugas mereka yang berat dan mulia di seluruh pelosok Indonesia. Saudara, satu prajurit TNI gugur dalam evakuasi tenaga kesehatan yang menjadi korban pembunuhan teroris di Papua. Seperti apa pengejaran kelompok teroris di Papua? Kita akan sapa jurnalis Kompas TV Vindi Rahmeni. Selamat petang Vindi, satu prajurit TNI gugur dalam proses evakuasi jenazah dari nakes di sana. Seperti apa proses pengejarannya? Ya, selamat malam Livina dan saudara. Untuk proses pengejaran sendiri memang masih dilakukan oleh aparat gabungan TNI Polri dengan menurunkan personil dari Satgas Nemangkawi, kemudian juga Satuan Tugas Pengamanan Perbatasan Yones 403 serta
Wiro. Hingga saat ini proses pengejaran terhadap kelompok teroris ini masih dilakukan karena memang kelompok teroris ini masih berada di sekitar distrik Wiro dan mereka memantau aktivitas dari warga maupun aparat di distrik Wiro ini. Perlu disampaikan juga bahwa tadi pagi memang kontak tembak terjadi sekitar pukul 6.30 waktu Indonesia Timur yang menyebabkan satu anggota TNI atas nama Pratu Ida Bagus meninggal dunia. Dan kontak tembak ini terjadi hingga pukul 13 waktu Indonesia Timur. Sehingga saat ini aparat gabungan TNI Polri yang masih berada di distrik Wiro masih dalam status siaga. Vindi, apakah sudah bisa dipastikan kelompok ataupun anggota dari kelompok teroris yang melakukan kontak tembak hingga menyebabkan salah satu anggota TNI ini tewas adalah orang yang sama dengan yang melakukan penyerangan terhadap tenaga kesehatan kita? Ya, dari informasi yang kami dapatkan dari Kodam 17 Cendrawasih bahwa pelaku penembakan terhadap satu anggota TNI tadi pagi adalah kelompok yang sama, yakni kelompok separatis pimpinan Lamek Kaplo, yang juga melakukan penganiayaan atau penyerangan terhadap belasan tenaga kesehatan pada hari Senin lalu. Kelompok ini memang selama ini atau dalam 2 pekan terakhir ini berada di distrik Wiro dan terus melakukan atau memantau pergerakan dari masyarakat maupun aparat TNI. Perlu saya sampaikan juga bahwa kelompok Lamek Kaplo ini dari keterangan yang kami dapatkan dari Kodam Cendrawasih bahwa kelompok ini terus merekrut warga sipil seperti itu untuk dijadikan anggota. Mereka memiliki kekuatan senjata kurang lebih ada 11 pucuk senjata, di mana 11 pucuk senjata ini adalah hasil atau yang mereka ambil dari pesawat atau helikopter Mi-17 yang jatuh di Pegunungan Bintang pada tahun 2019 lalu. Inilah yang digunakan untuk melakukan kekerasan terhadap warga sipil dan juga aparat TNI Polri yang bertugas di distrik Wiro, Kabupaten Pegunungan Bintang. Ya. Baik Vindi, lalu saat ini kedua jenazah baik itu dari tenaga kesehatan maupun anggota TNI sudah berada di mana dan rencananya akan dimakamkan di mana? Ya, untuk 2 jenazah yang tadi sudah dievakuasi, memang saat tiba di Jayapura keduanya langsung dibawa ke Rumah Sakit Martin Inde untuk proses pembersihan seperti itu atau untuk keperluan medis. Dan tadi sekitar pukul 17.30 waktu Indonesia Timur, jenazah tenaga medis dari Melani ini sudah dibawa ke keluarga duka, dan penjemput dan kedatangan dari jenazah Gabriela Melani ini dijemput oleh ribuan massa atau ribuan masyarakat yang sudah menunggu sejak pagi. Para atau warga yang menjemput terdiri dari keluarga, kerabat, kemudian tenaga kesehatan yang ada di Kota Jayapura ini. Sementara untuk jenazah dari anggota TNI Pratu Ida Bagus ini memang saat ini masih berada di Rumah Sakit Martin Inde Jayapura dan masih menunggu rencana kepulangan ke daerah asal. Vindi Rahmeni, terima kasih jurnalis Kompas TV langsung dari Jayapura, Papua.